Bayangin, kamu lagi berdiri di tepi kawah. Udara penuh belerang. Tanah di bawah kakimu terasa hangat. Lalu kamu sadar, kamu sedang berdiri di atas salah satu sabuk vulkanik paling aktif di planet ini. Selamat datang di Indonesia, negeri seribu gunung berapi. Dari Sumatera sampai Maluku, negara ini literally duduk di atas dapur magma dunia. Dan itu bukan sekedar pemandangan indah buat foto Instagram, tapi juga ancaman nyata yang bisa mengubah sejarah umat manusia. Pertama, kita harus tahu dulu, kenapa sih Indonesia begitu aktif secara vulkanik? Jawabannya, karena kita malangnya berada di atas cincin api Pasifik. Wilayah yang menampung lebih dari 75% gunung berapi aktif dunia. 3 lempeng besar saling bertabrakan di bawah kita. Lempeng Indo-Australia nyelam ke bawah lempeng Eurasia di timur. Lempeng Pasifik juga dorong-dorongan. Sementara lempeng Filipina ikut nimbrung dari utara. Hasilnya, Indonesia jadi kayak zona pertempuran geologi. Setiap kali kerak bumi bergesekan, tekanan raksasa terbentuk. Dan boom, lahirlah gunung berapi baru, atau letusan besar yang bisa mengguncang dunia. Kalau kamu pikir letusan gunung cuma masalah lokal, kamu salah besar. Beberapa letusan di Indonesia literally mengubah iklim global. Contohnya, Gunung Tambora tahun 1815. Ledakannya 1000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Awan debunya menutupi langit seluruh dunia, sampai tahun berikutnya disebut tahun tanpa musim panas. Hasilnya, gagal panen global, kelaparan, dan jutaan orang mati di Eropa dan Amerika. Lalu ada Krakatau, 1883. Suara ledakannya terdengar sampai 4.800 km jauhnya, bahkan memecahkan gendang telinga pelaut di Laut Jawa. Gelombang tsunami-nya mencapai 40 meter dan membunuh lebih dari 36.000 orang. Dan tentu, Toba Supervolcano, sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan itu hampir melenyapkan umat manusia. Beberapa ilmuwan percaya hanya sekitar 10.000 manusia yang bertahan hidup setelahnya. Kita semua mungkin keturunan dari mereka. Jadi ya, bumi pernah riset manusia, dan Indonesia jadi tombolnya. Lucunya, meskipun bahaya, jutaan orang tetap tinggal di sekitar gunung berapi. Kenapa? Karena tanah vulkanik itu subur banget. Hasil panennya melimpah, airnya jernih, dan pemandangannya, ya siapa yang nggak mau bangun pagi dengan view Merapi di depan rumah? Tapi harga dari keindahan itu mahal. Gunung Merapi misalnya, ia udah meletus lebih dari 60 kali sejak abad ke-16. Dan setiap letusannya membawa cerita tentang kehilangan, tapi juga keteguhan manusia yang gak mau pergi. Tradisi dan kepercayaan lokal juga punya peran besar. Masyarakat Jawa percaya bahwa Merapi itu punya penjaga gaib. Itu bukan sekedar mitos. Itu cara mereka menghormati kekuatan alam.
Sekarang, sains mencoba melawan takdir geologi ini. Badan Geologi dan PVMBG terus memantau gunung-gunung aktif lewat sensor seismik, satelit, dan drone. Tapi masalahnya, gunung berapi itu unpredictable. Ia bisa tidur selama ratusan tahun, lalu tiba-tiba bangun dengan amarah yang gak bisa diprediksi. Contohnya Gunung Sinabung. Tidur selama 400 tahun, lalu pada 2010, tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh desa. Sejak itu, Sinabung jadi gunung paling aktif di Sumatera Utara. Teknologi bisa membantu memberi peringatan dini, tapi nggak ada yang bisa menghentikan gunung berapi. Kita cuma bisa bersiap. Pertanyaannya sekarang, apa gunung di Indonesia bakal meledak lagi sebesar Toba atau Tambora? Para ilmuwan bilang kemungkinannya ada. Ada lebih dari 120 gunung berapi aktif di Indonesia, dan beberapa di antaranya menunjukkan peningkatan aktivitas. Kita hidup di era di mana manusia bisa bikin AI, mobil listrik, dan menjelajah Mars. Tapi kita masih nggak bisa menaklukkan bumi sendiri. Sekali saja alam memutuskan untuk membersihkan papan, semua teknologi itu cuma jadi debu di bawah abu vulkanik. Tapi jangan panik dulu. Sisi baiknya, setiap letusan juga memberi kehidupan baru. Tanah jadi subur, ekosistem tumbuh lagi, dan manusia belajar untuk bertahan. Gunung berapi adalah pengingat keras bahwa bumi kita masih hidup. Ia bernafas, bergerak, dan kadang marah. Tapi justru dari situ, Indonesia mendapatkan identitasnya. Tanah yang selalu diuji, tapi selalu bangkit. Kita tinggal di negeri berbahaya, tapi juga luar biasa. Setiap gunung di Cakrawala bukan cuma ancaman, tapi juga simbol kekuatan. Karena di ujung setiap letusan, selalu ada kehidupan yang tumbuh lagi. Kalau lu penasaran sama misteri alam di Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Ini adalah Jejak Semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menelusuri misteri lain dari bumi yang tak pernah diam.